Permasalahan yang terjadi pada perkebunan kopi di Seberang-Borong. Yang pertama itu produktivitas rendah. Rendahnya adopsi teknologi budaya modern, hama penyakit tanaman, dan kesuburan tanah yang menurun menjadi faktor utama rendahnya produktivitas kopi di Seberang-Borong. Dan yang kedua itu kualitas terbatas. Minimnya pengetahuan dan keterampilan pasca panen seperti pengelolaan dan sortasi menghasilkan kualitas kopi yang tidak konsisten dan bernilai rendah. Dan yang ketiga, akses pasar terbatas. Petani kesulitan mengakses pasar yang menguntungkan, sehingga harga jual kopi seringkali rendah dan tidak menguntungkan. Dan yang keempat, keterbatasan modal. Kurangnya akses modal untuk investasi dalam infrastruktur, peralatan, dan pengembangan usaha menjadi hambatan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi. Dan yang terakhir, kelembagaan petani lemah. Kurangnya organisasi petani yang kuat dan terstruktur menghambat koordinasi dan advokasi untuk kepentingan bersama. Pengembangan di perkebunan kopi terdapat 4, yaitu yang pertama peningkatan produktivitas, di mana pendampingan petani untuk mengadopsi teknologi budidaya modern seperti penggunaan pupuk organik, pengendalian hama penyakit terpadu, dan rehabilitasi tanah dapat meningkatkan hasil panen kopi. Yang kedua, peningkatan kualitas. Pelatihan pasca panen seperti pengolahan basah dan kering, sortasi, dan penyimpanan yang tepat dapat meningkatkan kualitas kopi dan nilai jualnya. Pembukaan akses pasar, membangun kerjasama dengan koperasi, pengepul, dan roaster specialty kopi dapat membuka akses pasar yang lebih menguntungkan bagi petani. Yang keempat, penyediaan modal. Fasilitasi akses permodalan melalui program pemerintah, lembaga keuangan, dan skema kredit mikro dapat membantu petani berinvestasi untuk meningkatkan usaha mereka. Solusi oleh manajer. 1. Melakukan analisis mendalam untuk memahami akar permasalahan secara menyeluruh. Yang kedua, meneruskan strategi komprehensif yang mencakup aspek budidaya, panen, pemasaran, dan kelembagaan petani. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintahan, lembaga peneliti, swasta, dan LSM untuk mendukung implementasi strategis. Yang keempat, memberikan pendampingan dan pelatihan kepada petani secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka. Yang kelima, memfasilitasikan akses permodalan dan teknologi yang tepat untuk petani. Yang keenam, membangun jajaran pasar dan menghubungkan petani dengan pembeli potensial. Yang keenam, mendorong inovasi dan penerapan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha tani. Pemanfaatan teknologi pada perkebunan kopi di era 4.0 sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan penghematan daya. Berikut beberapa cara pemanfaatan teknologi yang dapat dilakukan. Pertama, penggunaan media sosial. Pelaku usaha kopi dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk dan meningkatkan kesadaran pasar. Mereka dapat menggunakan platform seperti Instagram untuk membagikan informasi pemasaran dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Kedua, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi dan komunikasi dapat membantu pelaku usaha kopi dalam mengumpulkan dan membagikan informasi, serta meningkatkan efisiensi dalam proses produksi informasi dan pemasaran. Teknologi ini juga membantu dalam meningkatkan kemampuan literasi digital, sangat penting untuk memanfaatkan peluang ekonomi di era digital. Ketiga, penggunaan teknologi mobile. Teknologi mobile telah mengalami perkembangan yang pesat dan sangat berguna dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha kopi. Contohnya, teknologi mobile dapat membantu dalam mengumpulkan data dan pengiriman informasi, serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha kopi dalam berkomunikasi dengan pelanggan.
keempat, ada penggunaan model teori penerimaan dan pengguna. Model teori penerimaan pengguna seperti Unfiled Theory of Acceptance and Usage Technology atau UTAUT dapat membantu dalam memprediksi dan menganalisis perilaku penggunaan informasi teknologi oleh pelaku usaha kopi. Model ini juga membantu meningkatkan kemampuan pelaku usaha kopi dalam penggunaan informasi teknologi. Daya saing perkebunan kopi yang pertama yaitu kopi si borong-borong memiliki potensi yang besar untuk bersaing di pasar global karena memiliki kualitas yang khas dan rasa yang unik. Yang kedua, pengembangan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi akan meningkatkan daya saing dan daya tarik kopi si borong-borong bagi konsumen global. Yang ketiga yaitu sertifikasi kopi seperti Fairtrade, organik, dan juga Rainforest Alliance dapat meningkatkan nilai jual kopi dan memberikan jaminan kualitas kepada konsumennya. Yang keempat, pameran dan branding yang efektif dapat meningkatkan kesadaran merek dan menarik minat pembeli potensial. Yang kelima, partisipasi dalam pameran kopi internasional dan kompetisi barista dapat meningkatkan visibilitas kopi si borong-borong di kancah global. Dengan penerapan solusi dan strategi yang tepat, perkebunan kopi si borong-borong dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saingnya sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani dan perekonomian lokal.